rata-rata al-mustaqbilun. Ada yang pejabat yang tak sombong, tapi di sini Allah menceritakan tentang pejabat yang sombong. Kemudian al-atba ini yang dimaksudkan al-awam, pengikut dari mayoritas. Pengikut ini yang terkadang tidak jelas statusnya dari sisi agama, komitmen. Kenapa? Karena yang komitmen itu ada lakop, ada julukan, dan julukannya itu menggunakan bahasa-bahasa yang mengerikan. Ya, kalau bahasanya ekstremis, terus radikal, terus fundamentalis. Jadi ini lakop, julukan. Kita nggak usah ikut-ikutan dengan menggunakan ini, nggak usah. Karena ini memang ada maksud di antara semua, termasuk menggunakan istilah moderat. Itu Islam moderat. Jadi akhirnya kemudian terjadi pengotakan terhadap Islam, padahal Islam itu ya satu. Jadi sudah, ini harus kita tinggalkan. Di sini Allah masih mengisahkan tentang perang al-Mubarok, para pembesar. Qala al-mala'u, para pembesar, para yang sombong itu, qala al-mala'. Dan di sini disebutkan, jadi al-mala' yang memang sombong. Ini namanya kalau dalam bahasa nahwu ismun mausul. Mausul, nyambung. Alladzina istakbaru, ini sifat bagi silah mausulah kalau dalam bahasa nahwu. Silah al-mausulah. Jadi pokoknya kalau ada alladzi, alladzani, alladzina, allati, itu masuk dalam istilah isim mausul, nyambungkan. Silah mausul ini yang menjelaskan tentang yang disambungkan ini. Jadi berarti ada ayat ini mengisyaratkan bahwa ada kubaro, ada pejabat, tapi tidak istiqbal gitu. Jadi ada pejabat yang qanaah, ada yang tawadu gitu. Dalam lintasan sejarah itu juga banyak begitu. Tapi Allah memberikan penjelasan di ayat ini secara khusus tentang al-kubara yang mereka berasal alladzinas takbaru, dari kaum Nabi Syuaib yang sombong. Apa yang dilakukan? Memberikan tahdid. Tahdid itu ancaman. Dan itu biasa. Ancam-mengancam itu datangnya dari mereka yang punya kedudukan dan merasa kuat. Itu kamu merasa kuat, nanti ancam. Dan ini berlaku pada siapapun. Saya gigit sendiri. Iya. Ya kan? Makanya kemudian kalau saya masuk nanti sama tak gigit. Gitu ya. Qala al-malak. Apa katanya? Ancamannya lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'i. Lanukhrijanna. Jadi yang dilakukan satu, mengusir. Lanukhrijannaka. Coba dengan menggunakan, perhatikan, menggunakan lam taukid, menguatkan. Terus fi'ilnya fi'il mudhari'.
kemudian menggunakan nun taukid, jadi double. Nun taukid double. Lanukhrijannaka, kami benar-benar akan mengusirmu ya Syuaibu, wahai Nabi Syuaib. Menyampaikan lanukhrijannaka, kami benar-benar. Coba bahasanya itu domir nahnu, ya, domirnya domir nahnu. Nahnu ini ada dua, Pak. Untuk yang mu'azzam nafsahu, ya, nahnu, tapi ada yang ya, kalau bahasa kita itu kita ngomong kepada orang lain padahal kita sendiri, kita menggunakan kita, kami, mohon gitu, padahal sendiri. Tapi ada juga yang memang orang banyak, lebih dari 3 orang sama-sama. Lah di sini karena Allah menggunakan, padahal menggunakan kata al-malak, penguasa itu satu, penguasa itu satu. Kan tidak mungkin ada 2 matahari dalam satu tempat, gitu. Mesti hanya satu. Tapi menggunakan kata nahnu, seakan-akan keputusan itu menjadi keputusan bersama. Padahal satu. Itu di situ. Jadi terkadang menggunakan bahasa kami kayak semuanya setuju, padahal kemauan satu. Gitu. Dan di sini Allah mengatakan begitu. Cuman di sini Allah menggunakan kata alladzina. Maka berarti di sini bisa yang dimaksudkan memang jamaah, kumpulan. Jadi kepala, ya, kemudian dan seluruh, ya, yang inilah. Jadi misal kepala desa, maka di bawah kepala desa itu ada sekretaris desa, ada bendahara desa, sekdes, ada bendahara desa. Jenengan loh ya, bukan saya. Bendahara desa, itu semua, gitu kan? Tapi sesungguhnya terkadang ide itu berasal dari satu orang, terus ngajak, gitu. Kemudian menggunakan lanukhrijannaka, kami akan mengusirmu wahai Syuaib, wahai Nabi Syuaib, walladzina amanu ma'ak, dan orang-orang yang beriman bersamamu, yang membenarkan risalahmu. Jadi kami usir. Itu pilihan yang pertama. Ya. Atau la ta'udunna fi millatina, atau kamu benar-benar kembali, dari kata ada ya'udu. Ini pun menggunakan lamut taukid, di sini juga nun taukid. Atau kalian semua, Nabi Syuaib dan orang-orang yang bersamamu itu kembali ke dalam ajaran nenek moyang kami. Gitu. Begitu. Jadi ya ancaman tidak ada yang pas. Kamu ikut bersama kami, kembali kepada ajaran yang kita yakini, atau Anda terusir. Begitu. Di sini Nabiullah Syuaib mencoba berdialog. Gitu kan? Dialog. Qala awalau kunna karihin. Ya, ini penjelasan tafsirnya lebih enak gitu, Pak. Qala lahum Syuaibu munkiran. Jadi Nabi Syuaib itu menjawab sebagai bentuk pengingkaran, ya, wa muta'ajjiban, aneh gitu. Ya, dia mengatakan
anutabiukum ala dinikum wa millatikum, apakah kami harus mengikuti agama kalian dan coba di sini menggunakan tafsirnya itu menggunakan kata dua, dinukum wa millatikum. Berarti din itu keyakinan, aturan hidup. Kalau milah masuk di dalamnya adalah tataran sosial. Jadi termasuk budaya. Jadi apakah kami harus mengikuti keyakinan seperti yang kalian yakini dan juga budaya yang kalian lakukan? Kemudian karena itu dianggap aneh. Hatta law kunna karihina laha, meskipun kami harus ini tidak suka alias terpaksa. Kenapa? Dijelaskan karena itu menggunakan sighah ta'jub dengan bahasa ta'jub di sini. Li ilmina bi butlani ma antum alaihi, karena kami mengetahui bahwa kalian berada dalam kebatilan. Jadi aneh, masa kami harus ikut begitu, dan kami harus dipaksa untuk ikut, padahal kami tahu bahwa apa yang kalian yakini salah begitu. Gitu. Karena itu Nabiullah Syuaib alaihissalam menyatakan qadif taraina. Oh ini kurang ini. Alallahi nggih. Kurang lafzul jalalah. Nggih. Nggih. Qadif taraina. Nah, coba jenengan perhatikan nih, Pak. Di sini kan ancamannya menggunakan fi'il mudhari'. Gitu. Kemudian Nabiullah Syuaib memberikan jawaban menggunakan fi'il madi. Qad iftaraina 'alallahi kadziban. Di sini menggunakan ini. Qad, sungguh kami melakukan tindakan yang mengada-ada. Jadi iftara yaftari itu bahasa kita ini, Pak, bahasanya itu mengada-ada. Jadi sebenarnya tidak ada, ya dijadikan seakan-akan alasan itu benar. Kenapa bahasa kita enaknya? Iftira itu ya ngarang gitu kan. Loh, masa kami harus ngarang dusta atas nama Allah? Jadi di sini Allah menggunakan kata iftaraina kemudian membuat kata kadziban. Jadi ini ada kalau mafhum posisinya itu maf'ul mutlak, tapi berbeda lafaz, maknanya sama. Kalau begitu kami ngarang-ngarang, nggih. Dan ini kedustaan atas nama Allah. Kapan? In udna fi millatikum, setelah kami diselamatkan dari agama kalian. Jadi kalau kami kembali ke agama kalian, budaya kalian itu, ya ini berarti merupakan tindakan kedustaan yang dibuat-buat. Begitu. Kenapa dikatakan iftira? Ba'da id najjanallahu fiha, setelah Allah menyelamatkan dari mana? Dari al-kufru wal batilu, dari kekafiran dan kebatilan kepada tauhid atau Islam. Gitu. Karena agama para nabi semuanya sama.
Islam semua, gitu kan? Karena Islam itu pengertiannya pasrah kepada Allah. Lah, bagaimana Allah menyelamatkan? Menyelamatkan dengan setelah menyatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk dimintai pertolongan kecuali Allah. Makanya di sini penjelasannya jelas. Qad ikhtalaqna 'alallahi kadziban in nahnu i'taqadna ma antum alaihi min syirkin wa kufrin ba'da an sallamanallahu bifadlihi minhu. Setelah Allah selamatkan dengan karunia-Nya, dengan fadlnya. Jadi kita masuk Islam itu atas fadlun minallah. Jadi itu merupakan anugerah Allah. Gitu. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting bahwa keimanan kita harus dibangun atas dasar ilmu, bukan ngikut asal ikut norok untai. Pokoknya terserah kalian wes gitu. Saya ikut. Tidak bisa, harus dasarkan ilmu. Bagaimana dengan orang awam? Iya, kepada mereka yang thiqah dengan keilmuannya. Jadi coba jenengan cermati. Qad iftaraina 'alallahi kadziban in utna fi millatikum ba'da id najanallahu fiha. Setelah Allah selamatkan. Jadi setelah Allah selamatkan minha, ya, minha dari kekufuran dan kebatilan dengan anugerah Allah, maka ma yakunu lana an na'uda fiha. Tidak pantas, itulah, tidak pantas kita untuk kembali ke dalam kekufuran. Makanya para sahabat itu kalau jenengan cermati seperti Umar, awalnya memusuhi, setelah masuk Islam kenceng, kan? Kemudian ini ada kisah Julaibib. Julaibib ini sahabat keturunan Afrika, rambutnya keriting, kulitnya hitam legam. Sudah hitam legam. Pokoknya yang kalau para sejarawan itu mengatakan, dia katakan kalau bahasa kita, tidak ada yang menarik pada diri Julaibib. Secara fisik tidak ada yang menarik. Lah, Rasulullah SAW memerintahkan ke Julaibib, kamu datangi si fulan ke rumahnya dan sampaikan bahwa aku Rasulullah melamarkan putrinya untukmu. Coba. Datang ini Julaibib ke rumah sahabat, diterima oleh bapaknya. Bapaknya itu mikir, lah kok yang ini yang dikirim oleh Rasul? Sudah hitam keriting lega, tidak ada yang menarik. Jadi kalau diajak ke mall itu tidak ada yang menarik, gitu kan? Setelah itu, jadi si sahabat ini sempat masih tanya, kok ini yang dikirim oleh Rasul? Tidak ada sahabat yang lain, begitu. Kemudian istrinya ngomong, gimana? Lah iya, sama. Pikiran istri sahabat dengan suaminya ini sama. Kok Rasulullah ngirim Julaibib, putrinya yang di rumah itu mendengarkan dialog, dialog si ayah dan bundanya itu. Tapi kemudian putrinya itu menjawab,
kepada ayah dan bundanya ketika ayah bundanya sedang gelisah itu. Dikatakan kalau sudah idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyarah. Kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan lain. Kata anaknya, wis Pak, gak usah repot-repot, kawinkan saya dengan Julaibib. Itu wanita ini dibangun atas dasar iman. Sudah. Sekarang ini mboten, Pak. Lek iso milih kenapa tidak? Dengan alasan perbaikan keturunan gitu ya, kebaikan ya, subhanallah. Tapi itu pembeda, pembeda generasi sahabat dengan generasi kita. Karena itu kita harus kembali di situ gitu. Terus gimana Ustaz? Saya belum mantu, Pak. Jadi ini coba. Kenapa ini semua? Karena dibangun atas dasar ilmu. Kita ini masih pokoknya kadang masih memilih mendahulukan dunia. Sudah gitu kalau minta doa supaya segera dikabulkan. Ya Allah, kabulkan jati. Coba Bapak Ibu sekalian. Jadi karena itu dia mengatakan wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Enggak pantas bagi kita kembali kepada kekufuran. Illa ayyasha'allahu rabbuna. Kecuali kalau memang itu kehendak Allah. Jadi jenengan cermati. Jadi di sini masyiah. Masyiah, kehendak. Ya, ini kehendak. Jadi ini sudah kecuali Allah mengendaki. Kenapa? Ini menyandarkan, coba. Nabiullah Syu'aib menyandarkan masyiatullah. Ya, masyiat kepada kehendak Allah. Kenapa? Karena yang memiliki hidayah itu siapa? Allah. Jadi hidayah itu ada di tangan Allah. Makanya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah mengendaki. Ya kan? Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita untuk al-muhafadzah, menjaga agar tetap berada dalam jalur keimanan. Menjaganya dengan apa? Ya dengan ilmu. Oke. Jadi memang di situ pentingnya ilmu itu. Jadi ilmu ini sampai mengantarkan kita untuk beramal. Lah, kenapa kemudian Syu'aib alaihissalam mengatakan illa ayyasha Allahu rabbuna? Dia mengatakan wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Karena Allah itu ilmunya luas. Allah tahu siapa kita. Jadi ilmu Allah itu luas. Makanya apa yang Allah kehendaki pada diri kebaikan ya sudah. Makanya saya kadang mengingatkan kepada para santri, orang tuanya sudah mengantarkan untuk masuk pondok, untuk belajar ilmu agama, untuk belajar ilmu agama. Saya katakan ini istimewa, nikmat Allah istimewa. Kenapa? Karena ketika seseorang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama Allah, maka sesungguhnya orang itu dikehendaki oleh Allah kebaikan. Rasulullah mengatakan mayyuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah mudahkan baginya untuk faham agama. Dr. Raihan itu ya, Raihanul yang kapan hari datang itu nggih. Raihanul Bahrain. Itu kan dokter. Tapi kemudian mendalami ilmu agama sehingga memadukan ilmu kedokteran yang dimiliki dengan agama. Jadi tidak ada alasan gitu untuk kita untuk tidak belajar, meningkatkan. Ya tidak harus jenengan kemudian ngajar gantikan saya di sini, tidak harus. Tapi kalau bisa ya monggo gitu. Jadi kan saya gantian gitu. Jadi itu Pak, itu
nikmat Allah. Allah kehendaki kebaikan, dan ini harus kita tanamkan bahwa Allah menghendaki padanya kebaikan. Setelah kemudian memiliki dasar-dasar ilmu yang cukup tentang agama, kemudian ingin mendalami ilmu yang lain, monggo. Tapi dengan syarat ilmu yang kita pelajari itu menghadirkan kemaslahatan untuk umat dan untuk bumi ini. Itu yang harus kita miliki. Jangan sampai ilmu yang kita miliki justru menjadi sebab rusaknya bumi, gitu kan? Karena bumi ini jelas akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Bapak Ibu sekalian, setelah Syuaib menyatakan semuanya tergantung kepada masyiah Allah, yang kedua mengatakan ilmu Allah ya begitu luas, akhirnya apa? 'Alallahi tawakkalna. Sudah, kami pasrah. Kalau Anda paksa kami untuk keluar dari tempat kami, kalian usir atau apapun, kami pasrah. Ya, tawakal. Sudah Pak. Tapi lah ini indahnya Pak, Nabiullah Syuaib setelah mengetahui Allah yang maha luas ilmunya, mengatakan Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq. Itu beda terjemahannya. Coba kalau terjemahannya apa artinya Pak? Rabbana iftah bainana, ya Allah, ya hadirkan keputusannya, putuskanlah ya. Padahal ada beda dari kata fataha. Fataha itu membuka. Ya Allah, iftah bainana, bukalah ya untuk antara kami dan dia, mana kebatilan dan mana kebenarannya. Iftah, begitu. Kalau sudah engkau buka ya Allah, maka fahkum, putuskanlah dengan hak untuk kami. Begitu. Ini kadang ya ini ya kita bersyukur, terima kasih kepada para ulama yang dulu sudah menerjemahkan. Memang bahasa itu, bahasa Arab tidak bisa terwakili dengan satu terjemahan kita, gitu. Karena fataha yaftahu asal artinya membuka. Ya Allah, iftah, bukakanlah untuk antara kami dan dia, mana yang benar dan mana yang batil, gitu kan? Atau maknanya bukakanlah pintu hidayah untuk mereka. Wahkum, setelah itu putuskan untuk kami ya Allah mana yang benar. Kenapa? Wa anta khairul fatihin. Jadi penuh sadar karena engkau adalah sebaik-baik pembuka jalan atau pemutus perkara. Ini Pak, iftah dalam ya pemberi keputusan. Iftah. Berarti Bapak Ibu sekalian, dari sini doa kita itu diijabah itu satu, harus punya kesadaran, keyakinan kita bahwa Allah itu yang terbaik. Jadi yakin gitu. Yang kedua, kita harus yakin dengan doa kita. Dan jangan kemudian ya Allah kalau memang menurut engkau baik ya putuskan, kalau enggak ya terserah. Ya, itu enggak yakin. Begitu. Makanya kemudian kalau istikharah itu kan jelas. Jadi astakhiru bi'ilmika, aku beristikharah dengan ilmumu ya Allah. Gitu. Jadi semua kembali kepada ilmu. Jadi doa kita di situ, meyakini akan kebenaran, meyakini akan ilmu Allah, dan di sini khairul fatihin ini sebaik, berarti di sini harus ada al yakinu, yakin. Jadi tidak ragu-ragu. Bapak Ibu sekalian, setelah Nabiullah Syuaib memberikan jawaban seperti itu, coba jawabannya kan panjang. Qala awalau kunna karihin,
qad iftaraina 'alallahi kadziban in utna fi millatikum ba'da id najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Panjang Pak jawabannya. Jelaskan, kesempatan untuk adu argumentasi. Akhirnya apa? Wa qala alladzina kafaru. Ini min qaumihi. Lah, ini berarti yang kubara atau mayoritas? Kubara dan mayoritas. Kubaroknya mengecam, memberikan ancaman, kemudian al-adba yang mendapatkan manfaat itu ya, mengikuti angin berhembus ya. Akhirnya kan ini juga mengatakan alladzina kafaru min qaumi la in ittaba'tum syu'aiban. Wahai masyarakat, kalau kalian mengikuti Syu'aib, Nabi Syu'aib, innakum idzal khasirun. Jadi dibangun opini, Pak. Opini itu yang bangun siapa? Buser-busernya pengikut ini, penguasa yang melawan Syu'aib. Gitu. Jadi alladzina kafaru min qaumihi ini adalah buser-busernya. Ya, buzzer. Kalau bukan buzzer milik kepolisian, bukan dong, okay? Buzzer, mohon maaf tadi keliru. Buzzer. Ya, dalam jadi buzzer-buzzernya itu ngomong. Jadi ditekan, Pak. Coba Allah itu. Jadi makanya subhanallah, kalau kita cermati kisah di Al-Quran itu juga mengisahkan yang akan terjadi saat ini. Netizen gitu. Tapi netizen ada yang baik, ada yang ini pokoknya buzzernya itulah. Mohon maaf tadi kalau itu bahasa. Jadi la ini tabatum, kalau kalian ngikuti Syu'aib, innakum idzal khasirun. Coba ini menggunakan kata taukid, Pak. Innakum, sesungguhnya kalian, idzan kalau begitu la khasirun, benar-benar rugi. Kenapa? Tidak dapat manfaat. Tidak tahulah bahasanya. Ya. Nah, kan iblis dikeluarkan dari surga kan juga ingin cari pengikut, gitu. Kan gitu. Apa bahasanya? Makanya kemudian Allah menggunakan ini, Pak. Fa-nya ini fa istinaf. Langsung. Ya. Fa akhadhathum. Jadi doa Nabi Syu'aib didengar. Syu'aib itu didengar, Pak. Padahal dia mendapatkan tekanan dari segala sisi, dari penguasa dan para buzzer-buzzernya. Apa kata Allah? Fa akhadhathumur rajfah. Kemudian akhirnya yang terjadi guncangan gempa yang begitu dahsyat. Fa asbahu, maka mereka-mereka yang mengikuti jejak penguasa dan penguasa yang mengancam para pelaksana kebenaran ini, jathimin, mati kaku, tapi telungkup. Jadi tangan dan kakinya ya kayak orang kedinginan itu loh, kedinginan pakai sarung, sarungnya kecil, semua ngikat. Jadi antara kaki dan nyatu. Nah, kalau model saya tidak bisa sudah, karena perutnya. Nah, kalau Pak Joko ini masih bisa. Ya melungker. Jadi mati dalam kondisi melungker. Melungker enak, masya Allah ketemu bahasanya. Jathimin itu melungker. Itu Pak. Jadi endingnya apa? Semuanya negatif, tak ada positifnya. Nah, kemudian di sini di ayat yang ke-92, di ayat 92 mengatakan alladzina kadzdzabu syu'aiban halaku jami'an. Jadi mereka yang
mendustakan Nabi Syuaib, halaku binasa. Semuanya tidak tersisa. Begitu. Ya. Halaku jami'an. Wasaru ka'annahum lam yuqimu bidarihim. Sampai-sampai mereka ibaratnya tidak bisa berdiri sedikit pun di rumahnya. Walam yatamatta'u fiha, tidak bisa menikmati. Ya. Alladzina kadzdzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Sedang orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib adalah mereka-mereka yang kanu khasirin. Mereka orang-orang yang rugi. Itu. Li'annahum khasiru anfusahum wa ma malaku, karena mereka rugi, tidak bisa menyelamatkan diri, hartanya pun juga habis. Siapa yang menemukan? Ya pengikut Nabi Syuaib, gitu kan? Walam yakunil mu'minuna min qaumihi humul khasirun. Sebaliknya orang-orang yang beriman dengan Nabi Syuaib, mereka bukan orang yang merugi sebagaimana idda'a haula'il kafiruna al-mukadzibun, seperti yang diyakini, diprasangkakan oleh mereka-mereka yang mengikuti para kubara al-mustakbirun dan para atba. Jadi ini pelajaran berharga bagi kita. Jadi makanya pelan-pelan kita kaji, Masya Allah ternyata apa yang terjadi saat ini juga seperti itu. Nggih, gambarannya. Dan Allah Subhanahu wa taala gampang untuk menghabiskan, menghancurkan. Wah, gampang bagi Allah. Gitu. Coba orang yang kayanya kayak apa tiba-tiba kena, misal kasus yang terjadi pada saat Semeru yang lalu, nggih. Orang punya bego, nggih, yang baru banyak, akhirnya was, itu cara Allah. Kita, ya makanya Bapak Ibu sekalian, nikmat Allah berupa iman ini harus kita jaga. Gak perlu sombong. Ya, sombong itu tidak dapat apa-apa. Gitu. Betul. Ada pertanyaan? Betul. Ya, Ustaz. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan bahwa Islam itu satu kan, Ustaz ya. Nggih. Tetapi di masyarakat itu kan ada kelompok-kelompok seperti yang Ustaz sampaikan juga, ekstremis, moderat, radikal, lalu fundamentalis dan lain sebagainya. Nah, kita ini bagaimana awam gitu, di lingkaran 4 kelompok itu, misalnya memang mau berjamaah kemana kalau seorang diri, larian kemana ini? Kita tidak bisa lepas dari kelompok-kelompok itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama kita harus membiasakan dengan istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi istilah-istilah di dalam Al-Quran itulah yang kita gunakan. Gitu. Istilah dalam Al-Quran tidak ada ekstremis, fundamentalis, gitu. Makanya istilah-istilah seperti itu kita tinggalkan. Lah ya, makanya istilah itu tidak usah, kita tidak usah ikut menyebarkan. Sudah, pakai bahasa. Seperti contoh, kita kan kemudian ada istilah non Muslim, gitu. Kalau bahasa dalam surat Al-Bayyinah itu jelas, gitu. Udah. Cuman kita harus sampaikan kalau kita ke anak, karena itu yang harus kita tanamkan. Misal kita jalan, loh, bah, kok seperti itu? Itu kalau dalam bahasa Al-Quran, itu kafir. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Allah, karena mensekutukan Allah. Muncul nanti pikiran yang, oh kalau gitu kita harus perangi. Kita jelaskan dalam konsep jihad di dalam Islam itu seperti apa. Kan ngatan? Ini
Makanya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak pada kita semua belajar fikih itu harus selesai. Gitu. Kita ini selama ini bab toharoh, bab sholat, bab setelah sholat zakat, terus kitab saum tentang haji dan puasa, kemudian tentang haji. Lah kemudian ini jihad, ada juga bab tentang al-jinayat, jinayat tentang hukum pidana, jinayat wal hudud. Ini kita itu berhenti kajiannya, selesai toharo dan salat, zakat, puasa, terakhir haji. Gitu. Sedang tentang konsep ketatanegaraan kita tidak pernah diajarkan. Gitu. Tentang jihad pun juga, sehingga kita berbicara jihad itu langsung bahasanya mereka yang suka ngebom. Nah, itu merusak gitu kan. Nah, karena kita tidak utuh belajarnya itu. Termasuk tentang muamalah juga enggak. Lah ini makanya toharoh salat. Saya ingin sebenarnya kajiannya itu mulai toharoh, pakai satu kitab mulai awal sampai akhir selesai, sampai jinayat muamalah, sehingga kita punya gambaran. Oh, hukum Islam itu begini. Insyaallah itu. Gitu. Kan rata-rata hanya sampai di sini. Haji pun terbatas pembahasan kita, tidak detail, gitu. Terbatas. Gitu. Kemudian apalagi jihad. Nah, kenapa begitu? Karena ketika kita belajar sirah nabawiyah pun, belajar sirah nabawiyah tidak juga selesai. Tidak ada yang selesai kajian sirah nabawiyah, jarang. Gitu. Misal kajian sirah kitab Rahikul Mahtum mulai awal sampai akhir, tidak selesai gitu. Sehingga kita tentang Rasul pun juga tidak utuh. Belajarnya cupli gitu aja. Sudah begitu sudah seakan-akan menjadi ahli ilmu. Dalam yang terjadi di tempat kita, ya terprogramnya begitu. Makanya jenengan perlu baca buku yang sudah, tidak tahu sudah bisa dibeli atau enggak itu. Insya Allah sudah, Pak. Judulnya tentang At-Ta'lim wa Mustaqbalatul Ummah fi Tahtitir Israel. Pendidikan dan masa depan umat di bawah rencana Grand Design Zionis. Itu semuanya. Sehingga pelajaran ini enggak jihad. Cobalah kita belajar dulu di SMP. Nggih. Wudu, sholat, puasa, zakat. Jihad diajari betul. Nah, itu nikah. Nggih. Oh iya, oh di pernikahan, di perguruan tinggi. Nggih. Oh karena mau nikah. Dalam? Iya. Pengalaman sebagai Pak Guru. Nggih. Jadi kecil hilang terus, dan jamnya sudah semakin hari semakin berkurang gitu, berkurang karena tujuannya adalah menjadi karyawan gitu. Coba jangan mohon maaf pada umumnya dulu adanya SMK dan lainnya itu tujuannya apa? Menyiapkan tenaga terampil gitu. Jadi ingin jadi, iya, bukan menciptakan sebagai pengusaha, tapi karya, sehingga terus demo terus berkenaan dengan terus, itu. Makanya ya kita harus utuh lah, begitu. Ini yang perlu kita cermati. Makanya penjelas tadi begitu, Pak. Kenapa? Begini Mas, saya dari sisi positif negatif non muslim, kalian sebenarnya baca Al-Quran kafir,
Nah, mengatakan kafir itu kadang ada orang radikal. Nah, iya. Yang menjadi masalahnya itu main tangkap aja nanti itu. Nah, jadi begini. Makanya Bapak sekalian. Jadi bahasa artinya begini, saya ketika berbicara ini untuk ke anak kita, gitu. Jadi mengajarkan ke anak kita itu dengan istilah-istilah Quran, istilah-istilah sunnah, istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama. Itu yang kita biasakan. Tapi anak kita harus selalu didampingi. Karena itu supaya apa? Supaya kemudian kita tidak termakan dengan istilah-istilah yang di luar. Lah dulu tahun 80 sampai 90 itu kan masih jarang yang jilbaban. Gitu. Iya. Guru agama aja enggak jilbab. Iya. Oh dulu ya. Tahun 80 nggih. Sudah ngajar ya, Nek? Tahun begitu. Long saya dulu di SMP sekolah Islam, gitu kan nggih. Itu jilbab. Bukan jilbab nggih. Kayak sininya kelihatan telinganya. Modelnya gitu kan, tapi ada anunya. Masih ada sisanya itu ke belakang. Tapi ngapunten, saya di SMP itu roknya ya segini. Itu. Di SMP ya. Di situ belajar Quran, tafsir juga saya itu. Ya. Ya, tapi kemudian terus terjadi gelombang perubahan sampai pada akhirnya. Dan itu bagian tahapan-tahapan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mengajak, mari kita kuatkan pondasi keluarga kita. Pondasi kita kuatkan, keluarga kita. Makanya kemudian supaya tidak menjadi yang diistilah-istilahkan itu, ya kita harus memahami Islam dengan utuh, fikihnya juga utuh, sirahnya juga utuh. Jadi tidak juplik menjuplik. Nggih. Nggih, monggo Ibu. Ya. Kalau ada seseorang yang mengundang dengan Pak Budi untuk ada seminar kali ini tentang moderasi agama, hukumnya kita perlu mendatangi undangan itu apa? Kalau sekedar apa Ibu, seminaris untuk nambah wawasan aja silahkan Bu. Kalau sekedar mendengar supaya kita tahu alasan-alasan, dalil-dalil yang digunakan untuk kemudian menggunakan istilah-istilah itu, supaya kita tahu dalilnya. Kalau tahu dalilnya, kemudian kita coba cermati di Al-Quran, tafsirnya itu seperti apa sih para ulama dulu memahami, hadisnya seperti apa. Jangan-jangan itu difahami dengan bahasa kita, pengetahuan kita, yang bahasa Arab kita ya gini-gini aja. Iya toh? Jadi bahasa Arab kita gitu. Makanya kalau menurut saya tidak apa-apa jenengan hadir, coba dicermati, nanti ada materinya saya dikasih, nah kita pelajari. Masalahnya ini lagi teman-teman sebagai iya, betul. Ya, terus kalau ngaji enggak boleh nanti. Gitu kan. Jadi memang betul belum memahami. Makanya betul, makanya dan akhirnya ikut juga menjadi narasumber gitu. Ya makanya maksud saya ngeten, kita hadir untuk saya misal kalau diundang hadir untuk mengetahui itu. Kira-kira dalilnya seperti apa. Yang kedua, kita harus memberikan pencerahan. Berarti tugas kita juga masih panjang untuk memberikan takrif, mengenalkan Islam kepada masyarakat. Wah ya bahaya sekali. Rusak. Sekap Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini Allah catat menjadi ilmu kita yang bermanfaat. Hadirnya kita di tempat ini mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai amal saleh kita, menggugurkan dosa-dosa kita, mengantarkan kita menjadi orang yang ahli ilmu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan mudah-mudahan dengan keberkahan ilmu Allah hadirkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra putri cucu yang telah Allah hadirkan, mudah-mudahan Allah jadikan mereka sebagai penyejuk mata kita. Allah kumpulkan kita dengan mereka di surga kelak. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menghadirkan keberkahan juga untuk anak dan cucu kita, keberkahan ilmunya, keberkahan hartanya, keberkahan waktunya, keberkahan aktivitasnya. Dan mudah-mudahan dengan cara itu Allah memasukkan kita dalam barisan orang-orang yang istiqomah di jalannya, sehingga Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.